Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah mengumpulkan kita, memberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita berkesempatan untuk hadir di ruangan ini dalam rangka mengadakan kegiatan sosialisasi terkait dengan budaya positif di satuan pendidikan kita. Jadi untuk mengefisienkan waktu tanpa mengurangi rasa hormat, saya langsung saja memandu kegiatan ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu, terkhusus untuk Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Samandapan yang telah menyediakan waktu, meluangkan waktunya untuk hadir membersamai kita di dalam kegiatan ini. Jadi pertama-tama yang terhormat untuk Bapak Kepala Sekolah dan yang sama kami hormati Bapak Ibu Guru SMP dan SD dan IPA. Selamat datang di ruangan ini di dalam kegiatan sosialisasi tentang budaya positif. Sebelum kita melangkah ke materi atau dalam sesi berbagi, saya mungkin memberikan kesempatan untuk Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Samandapan untuk memberikan arahan atau pengantar sebelum kita memulai kegiatan. Pada Bapak, disilakan. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena pada saat ini kita lagi berkumpul untuk melakukan aktivitas kita sebagai guru. Sebagai amanah kita di dalam kurikulum yang kita hadapi pada saat ini tentang budaya positif dalam pembelajaran, maka kita guru dituntut untuk melakukan apa-apa yang diamanahkan di dalam kurikulum itu. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, kita mencermati kurikulum yang kita hadapi ini. Ya, utamanya karena sekolah kita ini di SMP ada guru kita yang sedang guru penggerak. Ya, itu yang kita sangat bersyukur karena tidak semudah itu ada sekolah yang ada guru penggeraknya. Ya, saya sudah bersekolah di SMP Samandapan, bersyukur karena ada seorang guru kita membawa kita di guru penggerak. Jadi bukan hanya di SMP tapi juga sebagai harapan kita di kalangan SD dan SMP bahwa ada guru kita di negara yang sementara sekarang melakukan kegiatan. Namun demikian kita tetap bersama-sama atau ada kebersamaan kita setiap ada kegiatan yang dilakukan oleh ibu kita ini. Jadi saya harap supaya kita saling kerjasama. Karena ini juga kemarin waktu kami pertemuan di Goa dari Pak Kadare diamanahkan tentang kebersamaan. Apalagi kita ini sekolah siatap SD dan SMP dan TK. Jadi mari kita menjalin kerjasama. Yang kedua tentang komunitas belajar. Jadi mari Bapak Ibu sekalian,
memperhatikan tugas kita yang ada di tugas-tugas itu, karena memang kita sekarang dituntut untuk melakukan tugas-tugas yang diamanatkan kita di kurikulum. Jadi barangkali itu penyampaian singkat yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi perhatian kepada kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah telah memberikan kita sedikit pengantar atau arahan sebelum kita memulai kegiatan. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita mulai saja dalam memasuki sesi berbagi. Ya, jadi sesi berbagi. Jadi ini bukan sosialisasi ya, sesi berbagi. Jadi mungkin di sini kita masih ada yang masih belum tahu tentang materi tentang budaya positif. Nah, jadi untuk itu diadakan kegiatan sesi berbagi pada hari ini. Nah, sesi berbagi budaya positif di lingkungan SMP Negeri Satap Dampak. Nah, di dalam lingkungan SMP Negeri Satap Dampak kan ada juga SD Satap Dampak. Jadi kita satu lingkungan di sini. Nah, berawal dari moto pendidikan sesuai dengan Bapak Pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara, Ingarso Suntulodo, Imayo Mangkarso, Tungguri Handayani. Ya, Bapak Ibu pasti sudah tahu dan kita sudah sama-sama tahu apa artinya bahasa Jawa yang ada di atas ini. Nah, memang bukan bahasa kita di sini, tapi kita sudah mengetahui apa makna atau arti dari moto yang ada di atas. Ingarso Suntulodo, di depan memberi teladan. Kemudian Madio Mangunkarso di tengah memberi semangat, dan Tungguri Handayani di belakang memberikan dorongan. Oke, next ke slide berikut. Nah, ini dia. Tadi. Nah, jadi budaya positif ini paradigma, kita kembali ke paradigma pembelajaran Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, kurikulum merdeka. Nah, sekarang kita masih bingung apa itu kurikulum merdeka. Kemudian ada juga yang sudah mengetahui teori-teori tentang kurikulum merdeka, tapi kita belum mengimplementasikannya di sekolah. Penerapan budaya positif itu perlu kita adakan di sekolah. Saya pikir dari kurikulum sebelumnya, mulai dari kurikulum yang pertama, mungkin dari sekolah zaman dulu, dari pendidikan zaman dulu itu penguatan karakter itu sering dan itu nomor 1 diterapkan di setiap sekolah ya. Jadi sebelum kita menerapkan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, kita sama-sama bisa membaca, menuntut segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keterampilan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dari kata menuntun, nah itu yang perlu kita ingat sebagai Bapak Ibu guru zaman now. Tidak seperti Bapak, mungkin guru-guru zaman dulu menuntut kita banyak menuntut siswa harus mengerjakan tugas, menyelesaikan tugas seperti ini. Nah, sekarang itu kita bersifat menuntun, merubah dari kata menuntut menjadi menuntun. Jadi tidak lagi kita tuntut peserta didik untuk mencapai semua apa yang kita tugaskan ke mereka atau mencapai semua kompetensi dasar atau apapun itu harus selesai, harus mendapatkan
nilai seperti ini sesuai dengan yang kita tentukan. Jadi mengubah paradigma belajar kita bahwa kita sekarang itu menuntun peserta didik. Nah, terkait dengan penerapan budaya positif, kita perlu mengetahui siapa dulu itu peserta didik kita. Kita harus mengetahui kebutuhan belajarnya. Mereka butuh belajar yang model seperti apa. Terus kita harus mengetahui kekuatan atau kemampuan yang mereka sudah memiliki, kemampuan awal. Terus keunikan. Nah, kita ketahui bersama bahwa seorang pelajar atau seorang murid itu adalah individu yang unik. Individu yang unik. Kemudian minat belajar. Nah, dan tantangan dalam pembelajaran. Nah, semua ini kita perlu ketahui dulu. Siapa peserta didik kita, kebutuhan belajarnya seperti apa, minat belajarnya seperti apa. Oke, next nah kita masuk ke apa itu budaya positif. Nah, ini inti dari pertemuan kita pada sesi pagi ini. Kita sama-sama belajar tentang apa itu budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai kebijakan yang diwujudkan dalam pembiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Budaya positif bukan merupakan suatu instruksi, namun merupakan suatu pembiasaan yang dilakukan di sekolah. Pembiasaan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan rutin sekolah, kegiatan spontan, kegiatan terprogram maupun kegiatan keteladanan. Jadi sesuai dengan yang kita baca tadi yang di atas, yang sebelumnya tadi di slide sebelumnya Bu, di slide sebelumnya tadi, di slide sebelumnya. Oke, budaya positif. Nah, kalau kita paham tentang kata budaya, nah kita kontekstualkan kata budaya itu pembiasaan ya, yang hal yang dibiasakan. Nah, jadi salah satu cara untuk menerapkan kedisiplinan atau disiplin positif di sekolah itu dimulai dari pembiasaan. Jadi dibiasakan, misalnya contoh kita membiasakan siswa datang tepat waktu atau tidak terlambat. Nah, kita membiasakan peserta didik ketika melihat sampah langsung diambil dan dibuang ke tempatnya, ke tempat sampah, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu salah satu contoh-contoh budaya-budaya positif atau kegiatan-kegiatan positif yang dapat dilakukan atau diterapkan kepada anak-anak kita di sini. Nah, dimulai dari mana ketika kita melakukan budaya positif? Mulai dari peraturan kelas. Peraturan kelas. Jadi kita membuat aturan-aturan. Nah, seluruh satuan pendidikan pasti memiliki tata tertib. Tata tertib guru pegawai, tata tertib peserta didik, pasti semua satuan pendidikan telah menyusun itu. Dan di dalamnya itu terdapat aturan-aturan. Contoh, dilarang datang terlambat atau datang tepat waktu ke sekolah. Itu salah satu contoh peraturan. Nah, bagaimana cara kita untuk mengubah peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas? Jadi peraturan kelas diubah ke keyakinan kelas itu, bahasanya yang dirubah menjadi bahasa-bahasa yang positif. Kita menghilangkan kata dilarang, misalnya contoh ya, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, nilai apa yang ingin kita capai dengan aturan yang kita buat itu? Dilarang membuang sampah sembarangan. Nilai kebersihan. Jadi setiap aturan itu pasti ada yang ingin kita capai di dalamnya. Dilarang meninggalkan jam pelajaran tanpa izin. Nah, itu artinya kita menerapkan kedisiplinan.
Nah, itulah contoh-contoh keyakinan kelas yang dari peraturan kelas menuju ke keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas, ketika kita menerapkan keyakinan kelas, nilai-nilai kebersihan, nilai kedisiplinan atau kejujuran, tanggung jawab, itu akan menciptakan lingkungan positif di sekolah. Nah, maka terciptalah budaya positif di sekolah. Next ke slide berikutnya. Nah, budaya positif dikembangkan melalui, nah sama tadi yang di slide pertama tadi yang saya jelaskan bahwa disiplin positif, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama, terutama di bagian kebutuhan dasar manusia dan di restitusi. Nah, kita sama-sama jujur, saya juga baru tahu istilah restitusi ini di dalam menerapkan kedisiplinan itu dengan restitusi. Selama ini kan kita menggunakan gaya lain, kita belum mengetahui istilah ini. Nah, kita mulai dari disiplin positif. Kata disiplin positif sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, selama ini kita pasti selalu menghukum saja kalau ada yang melanggar aturan. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi kita dilarang keras untuk menggunakan itu hukuman sebagai guru. Jadi yang berikut, disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Nah, konsep disiplin positif mengacu kepada bagaimana seorang guru membimbing muridnya dalam menumbuhkan disiplin diri karena motivasi internal untuk mewujudkan murid yang merdeka. Hal ini selaras dengan pernyataan di hadapan Dewantara bahwa murid yang merdeka memerlukan kedisiplinan diri. Nah, kita fokus pada motivasi internal. Nah, motivasi internal maksudnya kesadaran dari dalam diri. Bagaimana cara kita membangkitkan kesadaran atau motivasi internal dari setiap siswa atau dari kita, mulai dari diri kita sebagai guru. Tidak karena kita hanya ikut aturan makanya kita melakukan itu. Nah, kalau kita hanya ikut aturan, kita melakukan itu, sama halnya itu bisa dikatakan motivasi eksternal yang memotivasi kita itu dari luar, bukan dari dalam diri kita. Nah, contoh misalnya kemarin saya cukup kaget juga membaca surat edaran dari Dinas Pendidikan, seluruh guru diwajibkan untuk mengikuti program guru penggerak. Nah, saya cukup kaget juga membaca itu dengan beberapa poin. Ketika kita tidak mengikuti surat edaran itu akan berakibat ke penundaan pembayaran tunjangan kita. Yang kedua, bagi PNS tidak bisa mengurus kenaikan pangkat kalau tidak mengikuti program guru penggerak. Nah, saya pribadi ketika di posisi itu saya belum mengikuti program guru penggerak. Saya mengikuti program guru penggerak karena ada edaran itu, artinya saya mendapatkan motivasi eksternal. Kasarnya kalau saya mengatakan bahwa saya mengikuti kegiatan itu dengan terpaksa, bukan karena motivasi internal. Nah, beda ketika kita melakukan sesuatu dengan motivasi dari dalam diri kita dengan dari luar. Contoh kecil, misalnya peserta didik diatur, kalau kamu terlambat ke sekolah tidak akan naik kelas. Nah, artinya mereka akan rajin ke sekolah karena takut kena hukuman. Nah, konsekuensinya ada. Nah, itu motivasi eksternal. Nah, di sini kita dituntut untuk membangkitkan motivasi internal siswa melalui kegiatan budaya positif atau kebiasaan melakukan kegiatan-kegiatan positif di sekolah.
Di sini Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Berikut penerapan disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Disiplin positif, teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini contoh-contoh motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, kita melakukan sesuatu itu karena menghindari hukuman. Itu motivasi eksternal. Kemudian mendapatkan imbalan dari orang lain. Contoh juga ya, kalau kita memberikan reward atau hadiah ke peserta didik, sebenarnya pemberian hadiah atau reward ke peserta didik itu ketika mereka mendapatkan nilai yang baik itu bukan salah, tapi tidak tepat dan tidak efektif. Karena itu membangkitkan motivasi eksternal. Mereka yang belajar, mereka berambisi untuk mencapai itu, mencapai nilai yang baik karena mengejar hadiah. Nah, giliran gurunya tidak memberikan hadiah, pasti akan muncul kekecewaan dan tidak akan melakukan kegiatan atau peningkatan belajar lagi karena bilang saya tidak diberikan hadiah ternyata lagi. Jadi itu motivasi eksternal itu memberikan hadiah. Nah, terus motivasi internal tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dari dalam diri sendiri. Kembali lagi ke kesadaran kita. Nah, ini sangat penting untuk kita sebagai guru. Ada 5 posisi kontrol di dalam mendisiplinkan peserta didik. 5 posisi kontrol di dalam mendisiplinkan peserta didik. Yang pertama itu sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lemah lembut. Nah, tapi ini dengan kata-kata yang suaranya lemah lembut, tapi isi dari bahasanya itu menyayat hati peserta didik. Nah, kemudian sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Yang keempat, monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Nah, sebagai pemantau itu biasanya posisi kontrol guru sebagai pemantau, biasanya kita berpegang teguh pada aturan yang di sekolah. Aturan-aturan atau tata tertib yang ada di sekolah beserta dengan konsekuensinya. Yang terakhir sebagai manajer. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, kira-kira dari kelima posisi kontrol ini kita berada di posisi mana? Kalau saya sih biasanya berada di posisi 1 dan keempat. Nah, terkadang saya langsung menghukum atau yang di bagian monitor pemantau itu memberikan sanksi atau konsekuensi dengan sesuai dengan aturan-aturan di sekolah. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, lanjut Bu. Nah, dari kelima posisi kontrol ini kita bisa amati di sini. Pada tabel yang ada di bahan tayang ini, posisi penghukum, guru berbuat, mendidik, menunjuk,
apa tadi? Menyindir itu masuk semua di posisi kontrol sebagai penghukum. Guru berkata, kamu tidak melakukannya, saya akan. Artinya ada hukuman. Nah, kemudian kita membuat orang merasa bersalah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Nah, kita bersuara lembut, mengeluarkan kata-kata, tapi kita membuat siswa kita merasa bersalah dengan kata-kata, contoh katanya atau contoh kalimatnya, kamu sudah mengecewakan ibu atau saya, bapak, gitu. Sebagai teman, membuatkan arahan-arahan, aturan-aturan untuk murid-murid. Lakukan untuk bapak ibu, ya sudah nanti bapak ibu bereskan. Apa ya? Jadi sebagai posisi sebagai teman ini bukan dibilang tidak tepat juga kalau kita memposisikan diri sebagai teman dengan peserta didik. Itu kan kalau kita berada di posisi kontrol sebagai teman, itu kita artinya menjalin hubungan kedekatan dengan peserta didik kita. Kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Nah, ini sesuai dengan aturan-aturan yang dilanggar. Pemantau. Nah, ada konsekuensinya. Nah, yang terakhir itu posisi kontrol sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini kita buat siswa mengidentifikasi atau mengetahui apa kesalahan yang mereka buat, terus mempertanggungjawabkan kesalahan yang mereka buat. Nah, dari kelima posisi kontrol ini kira-kira yang mana yang lebih baik kita lakukan sebagai manajer ya? Nah, sebagai manajer, bagaimana kita membuat siswa kita bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan kesalahan yang sudah mereka buat. Keyakinan kelas ini tadi sudah dibahas yang pertama. Nah, keyakinan kelas. Baik. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan agama. Jadi kita perlu menyusun keyakinan kelas dengan siswa. Misalnya kita buat keyakinan kelas yang berasal dari peraturan-peraturan kelas. Misalnya di dalam kelas itu dilarang menyontek ketika mengerjakan tugas atau pada saat pelaksanaan asesmen. Nah, itu kita masukkan ke dalam keyakinan kelas, meningkatkan nilai kejujuran peserta didik, jujur dalam mengerjakan tugas-tugas, dilarang menyontek. Itu contohnya. Misalnya juga dilarang mengganggu teman, dilarang membuli. Nah, sekarang kan banyak sekali peserta didik atau siswa-siswa yang zaman sekarang itu membudayakan itu bully, maksudnya mengganggu temannya melalui tindakan-tindakan yang di luar nalar. Nah, itu masuk dalam tindakan bullying. Nah, itu yang perlu kita hindari dengan melakukan penyusunan keyakinan kelas bersama peserta didik. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bisa mengendarai kendaraan roda 2. Berangkat dari peraturan itu. Peraturannya sekarang kan harus memakai helm untuk berkendaraan roda 2. Kira-kira apa yang ingin tujuannya? Kenapa kita diatur
Helen untuk menjaga keselamatan. Nah, untuk menjaga keselamatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Nah, ini yang peraturan pada saat masa pandemi yang lalu, menghindari virus. Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, itu kan kita kembali ke motivasi internal kita. Nah, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, itu tadi yang pernyataan dalam keyakinan kelas senantiasa bagaimanapun kita harus menyusunnya dalam konteks yang positif atau bentuk positif. Dihilangkan kata dilarang. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Nah, cukup 5 atau sampai 7 atau 6 item saja. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam hal curah pendapat. Jadi dalam penyusunan keyakinan kelas itu kita perlu mengetahui dulu hasil curhat-curhatnya siswa kita. Macam tadi ketika misalnya kita menyusun keyakinan kelas bersama peserta didik di kelas, otomatis kita bertanya dulu impian anak-anak kita dalam proses pembelajaran di kelas itu seperti apa. Nah, mereka pasti menginginkan suasana yang nyaman, tidak ada yang mengganggu. Jadi kita berangkat dari situ. Kemudian, nah ini perbandingan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini keyakinannya itu rasa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini untuk menjaga keselamatan atau menghargai, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ini untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain atau meningkatkan nilai kesabaran di dalam diri. Menggunakan masker. Nah, ini untuk menjaga keselamatan juga, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, untuk keselamatan dengan keamanan juga. Nah, menjaga keamanan. Ini tadi contoh-contoh pembentukan keyakinan kelas. Ini ada seorang guru dan peserta didik dalam proses menyusun keyakinan kelas bersama peserta didiknya atau muridnya. Yang pertama itu guru membimbing siswa membuat keyakinan kelas dan siswa menuliskan atau menempelkan apa atau hal apa yang diharapkan terjadi di dalam lingkungan belajar atau di ruang kelas mereka. Guru dan siswa merangkum keyakinan kelas untuk dijadikan kesepakatan kelas. Guru dan siswa menandatangani kesepakatan kelas yang telah dibuat. Nah, nantikan hasil-hasil dari susunan yang kita buat itu kita buatkan poster. Nah, sekarang kan kalau di kelas-kelas, di ruang-ruang kelas itu perlu ada poster keyakinan kelas. Nah, kembali lagi kita tulis misalnya di dalam poster keyakinan kelas kita itu kejujuran atau jujur, tanggung jawab, menghormati, peduli. Nah, peduli juga ini penting karena kita bagaimana caranya kita meningkatkan rasa peduli peserta didik di dalam menolong atau membantu teman yang dalam kesulitan belajar. Oke. Apa yang akan kita lakukan jika murid melanggar keyakinan kelas?
kita memaafkan saja. Nah, ini kita menganalisis kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi dengan melakukan restitusi. Nah, ini tadi restitusi, istilah baru ya yang kita dengar. Analisis kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Nah, kebutuhan dasar peserta didik atau kebutuhan dasar manusia, penguasaan, kasih sayang dan rasa ingin diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Nah, ini pasti peserta didik ini, kita sebagai guru ini perlu mengetahui kebutuhan dasar yang dimiliki oleh anak didik kita. Mulai dari terutama kasih sayang dengan memberikan juga kebebasan dalam memilih cara belajarnya. Nah, kita perlu mengetahui itu setiap peserta didik itu beda cara belajarnya. Ada yang menginginkan cara belajar, kan ada 3 gaya belajar ya, auditori, visual dan kinestetik. Nah, auditori itu terkadang ada anak yang menginginkan atau menyenangi model belajar yang menyimak, mendengarkan. Ada juga gaya belajar visual yang lebih nyaman ketika mereka diberikan bahan tayang menonton. Dan ada juga yang menyukai pembelajaran atau gaya belajar kinestetik dengan gerakan atau praktek langsung. Nah, jadi setiap peserta didik itu memiliki gaya belajar yang berbeda, minat. Ini contoh kasus tapi Ibu Edi sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, yaitu Dani. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Dani yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Edi, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Dani melakukan hal itu? Ini dia. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Edi sebaiknya mencari tahu alasan Dani melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Dani. Nah, ini ada contoh-contohnya tadi. Apabila jawaban Dani karena dia lapar, makanya dia paksa minta makanan temannya. Nah, terus kalau dia beralasan lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah ingin bertahan hidup. Nah, kemudian yang kedua, apabila jawaban Dani karena dia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Nah, jadi dia ingin dicintai dan disayangi. Nah, kemudian dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Penguasa, kebutuhan dasarnya ini anak itu sebagai penguasa. Apabila jawaban dari Dani, dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena kebutuhan dasarnya adalah kebebasan dalam menentukan pilihan. Jadi ini anak tidak mau yang monoton saja, maunya yang bervariasi. Apabila jawaban Dani adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Nah, ini untuk kesenangan saja, dia tidak memikirkan si korban. Ini hasil identitas gagal. Nah, ini dia ada 3 tindakan yang biasa dilakukan di dalam menerapkan kedisiplinan. Yang pertama itu memberikan hukuman, yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga restitusi. Nah, itu identitas gagal. Hukuman itu sudah istilahnya kalau bisa disiram merah di situ. Sudah disiram merah. Jadi hukuman itu kita hindari. Nah, kita masuk pada identitas sukses dalam penerapan disiplin dengan penerapan konsekuensi dan
Kalau konsekuensi itu kan masih mengarah ke peraturan yang ada. Kan setiap peraturan itu pasti ada konsekuensinya. Misalnya, kita menyusun tata tertib peserta didik. Yang lalu di sekolah saya sebelumnya pernah ditetapkan aturan seperti ini. 16 hari di dalam satu bulan tidak hadir, di dalam satu semester 16 hari di dalam satu semester siswa tidak hadir tanpa keterangan, itu tidak layak untuk naik kelas. Nah, itu masuk dalam penerapan disiplin dengan menggunakan menggunakan konsekuensi. Nah, atau dengan ini, apalagi jika kita menemukan anak-anak yang sering bolos, siswa yang sering bolos, nah di setiap aturan itu dilarang keras bolos atau meninggalkan jam pelajaran tanpa izin. Konsekuensinya apa? Nah, itu dulu yang kita lakukan. Nah, untuk lebih tepatnya atau lebih tepat tindakan kita sebagai guru dalam menerapkan disiplin itu dengan menggunakan 3 langkah restitusi. Kita perlu melakukan restitusi. Restitusi adalah cara pemberian kesempatan kepada murid atau peserta didik untuk memperbaiki perilaku disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Yang berikut penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai keyakinan yang diyakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Sangat penting bagi kita guru menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalahnya dan berbuat lebih baik lagi. Guru dapat menggunakan kalimat seperti ini: semua orang pasti pernah berbuat salah. Bukan malah menyudutkan dengan memperjelas kesalahannya. Nah, ini langkah restitusi. Nah, ini dia 3 langkah restitusi. Dalam menerapkan kedisiplinan kepada peserta didik dengan posisi kontrol sebagai manajer, kita perlu melakukan langkah ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Semua perilaku pasti memiliki alasan. Nah, contohnya ya, anak-anak kita ketika dia memukul temannya pasti ada alasannya. Nah, itu kita masuk di langkah yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Dengan tindakan yang dia lakukan itu dia melanggar keyakinan apa? Lanjut. Nah, ini. Pada validasi tindakan yang salah, kamu tahu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, itu yang perlu kita tanyakan terlebih dahulu ke peserta didik ketika kita dalam tahapan memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian menstabilkan identitas. Yang pertama itu menstabilkan identitas tadi. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kita menstabilkan identitas artinya kita mengembalikan identitas siswa dia sebagai seorang pelajar yang baik, bukan orang yang jahat. Nah, kita mengembalikan dulu identitasnya. Kemudian kita melangkah ke memvalidasi tindakan yang dia lakukan. Salahkah, tidakkah? Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang dia langgar, kemudian si anak ini mau jadi apa. Nah, itu langkah-langkah restitusi yang perlu kita terapkan. Nah, ini video yang kita akan temukan juga di BNM. Sering ini mukanya, wajahnya ini ibu sering kita temukan ya di video-video BNM itu. Nah, kita nggak perlu lagi nonton itu, kita lanjut ya.
masuk ke peta konsep membangun budaya positif. Mulai dari petakan kekuatan diri, kemudian buat visi budaya positif, definisikan, laksanakan, dan tanamkan. Pahami kebutuhan dasar manusia, laksanakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini kita dituntut untuk menjadi seorang manajer. Buat kesepakatan kelas. Nah, ini peta konsep untuk membangun budaya positif di sekolah. Kekuatan diri, inquiry apresiatif, memahami kekuatan positif sekolah yang sudah ada, menyusun visi sekolah. Yang lalu kita sudah menyusun visi sekolah, kemudian menginventarisir kendala yang muncul dan mencarikan solusi secara bersama-sama dan mengedepankan musyawarah, bekerja sama dengan antar pemangku kepentingan dan melakukan perannya masing-masing dengan baik, berkolaborasi. Membuat visi sekolah, memahami kebutuhan dasar manusia. Jadi tugas guru untuk dapat menganalisis terlebih dahulu apabila ada tindakan atau perilaku negatif yang dilakukan oleh peserta didik atau murid. Pada dasarnya perilaku pada setiap murid, baik itu positif maupun negatif, selalu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai seorang manusia. Posisi kontrol manajer. Seorang guru harus mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Pada posisi ini, guru mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan siswanya, memotivasi siswa untuk mempertanggungjawabkan segala perilakunya, serta mendukung siswa untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Selanjutnya, guru mengambil langkah restitusi dengan melakukan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, jadi kita sudah dilarang keras untuk melakukan tindakan atau memposisikan diri kita sebagai penghukum. Itu yang paling utama, penghukum. Jadi kita harus sebagai seorang manajer yang melakukan 3 langkah restitusi demi terciptanya budaya positif di dalam diri peserta didik kita dengan penerapan disiplin positif yang kita lakukan. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, jadi sebelum kita menerapkan budaya positif apapun itu pasti kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Dimulai dari sendiri kita. Nah, untuk budaya positif yang sudah tercipta di sekolah itu sudah banyak, hanya belum bisa dikatakan budaya mungkin ya, karena diperintah baru dilakukan. Contoh, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, Bapak kepala sekolah misalnya datang ke sekolah, Bapak Ibu guru memerintahkan dulu ke peserta didik, baru peserta didik melakukan. Nah, jika kita melakukan budaya positif atau penerapan motivasi internal kepada peserta didik, misalnya ketika mereka melihat sampah langsung diambil dan dibuang kepada tempatnya, nah itu akan kita ulang atau secara rutin kita lakukan, pasti akan menjadi sebuah pembiasaan. Begitupun dengan kegiatan literasi. Jika kita membiasakan peserta didik membaca sebelum memulai pembelajaran, silakan anak-anak ambil buku bacaan apapun itu, silakan baca selama 15 menit. Nah, jika itu seluruh guru di satuan pendidikan melakukan hal yang sama, peserta didik pasti akan terbiasa. Dan itu bisa kita masukkan ke dalam kegiatan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Meningkatkan kegiatan literasi dengan melalui proses pembiasaan. Jadi dibiasakan anak-anak membaca untuk meningkatkan kemampuan literasinya. Mungkin itu saja dari saya, sesuai dengan pemaparan yang disampaikan tadi dalam sesi berbagi. Apa yang telah saya bagikan tadi, semoga kita dapat terima secara bersama-sama dan dapat kita implementasikan di satuan pendidikan kita secara bersama-sama juga. Karena kalau satu orang saja yang melakukan,
Nah, jadi kegiatan gotong royong itu sangat penting untuk meningkatkan atau mencapai tujuan kita. Kegiatan gotong royong, istilah sekarang itu kolaborasi. Nah, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Jika ada Bapak Ibu yang ingin memberikan saran, tanggapan, silakan, atau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan atau waktu yang telah Bapak Ibu luangkan dalam ruang berbagi ini. Kedepannya kita akan membuat kegiatan-kegiatan atau program-program yang akan meningkatkan mutu di satuan pendidikan kita, baik itu di SMP maupun di SD. Nah, kita berawal dari kegiatan budaya positif dulu. Nah, kita mulai dari hal yang kecil Bapak Ibu saja. Kita membudayakan menjaga kebersihan, melihat sampah langsung diambil. Nah, itu yang paling ini ya. Sadar juga kita sebagai guru itu kadang melangkahi sampah yang sudah ada di bawah kaki. Nah, itu yang perlu kita mulai dari diri sebagai seorang teladan. Kembali ke paradigma Bapak Ki Hajar Dewantara tadi, di depan menunjukkan teladan. Nah, kita guru sebagai teladan untuk anak-anak kita. Sekian dan terima kasih. Jadi syukur ya kita bisa berkumpul kembali di dalam kelas ini. Jadi sekarang Ibu akan mengajak kelas 8 untuk menyusun kesepakatan keyakinan kelas. Nah, ada yang pernah mendengar apa itu keyakinan kelas? Tidak. Pernah dengar itu keyakinan kelas? Istilah keyakinan kelas? Tidak. Belum ya? Oke, baik. Jadi keyakinan kelas itu kita istilahnya dia peraturan sebenarnya yang harus kita taati. Tapi ini kita perlu yakini. Jadi keyakinan kelas itu merupakan tolak ukur untuk menciptakan kedisiplinan siswa. Nah, jadi kita memiliki keyakinan kelas yang harus kita yakini, kita ikuti sehingga kita dapat menjadi seorang pelajar yang disiplin. Oke? Paham ya sampai di sini? Nah, jadi hari ini Ibu akan mengajak kita sama-sama menyusun keyakinan kelas. Yang pertama itu Ibu mau bertanya dulu. Harapan atau impian kalian mau seperti apa kelasnya? Siapa yang mau ini memberikan pendapat harapannya? Patir? Saya menginginkan kelas yang aman dan kiri kita. Apa bisa diulang? Saya menginginkan kelas yang aman dan kiri kita. Oh, Patir menginginkan kelas yang aman dari keributan. Oke, bagus. Siapa lagi? Indah. Oke, Indah, silakan. Saya menginginkan kelas dan belajar. Indah menginginkan kelas yang nyaman untuk belajar. Ya. Nah, kemudian siapa? Siapa lagi yang mau memberikan? Ibu, silakan. Menginginkan kelas yang bersih. Oke, masuk. Nah, dari masih ada lagi? Tidak ada lagi ya. Jadi dari semua impian-impian tadi itu ada 3 tadi yang mengungkapkan impian kelasnya. Ada yang ingin aman, nyaman, bersih. Nah, saya rasa kita semua inginkan itu untuk sehingga kita dapat melaksanakan proses pembelajaran di kelas itu dengan nyaman
Ya, dengan terciptanya suasana-suasana aman, nyaman, dan bersih. Nah, sebelum kita melangkah lagi untuk penyusunan keyakinan kelas, silakan menuliskan di kertas. Nah, di sini ada Ibu sediakan kertas post-it. Nanti kalian tuliskan di sini. Kira-kira apa masalah yang biasa terjadi di kelas ini? Kemudian contohnya kita dilarang apa misalnya sehingga menciptakan suasana yang sesuai dengan kita inginkan. Misalnya tadi inginkan kelas yang bersih. Nah, bisa ditulis dilarang membuang sampah sembarangan ya. Nah, seperti itu. Paham ya di sini? Jadi silakan kalian tulis sesuai dengan apa yang kalian rasakan selama ini. Kira-kira aturan yang seperti apa yang perlu kita terapkan? Ya, paham ya? Silakan dituliskan. Tuliskan di kertas yang warna pink ini. Oke. Nah, langsung ditulis. Langsung ditulis sekarang. Nanti hasil tulisannya, kalau ada yang mau menuliskan dua, ini masih ada kertas. Iya. Masih ada yang menuliskan kertas, ya. Kalau ada yang mau menuliskan dua, silakan mengambil kertas lagi. Atau 3 atau lebih. Nanti hasilnya ditempelkan di sini. Pagi. Kalau yang sudah selesai bisa maju ke depan untuk menempelkan hasilnya. Sudah? Ah, silakan maju satu persatu untuk menempelkan di sini. Maju, silakan. Tempel. Oke. Lagi. Kalau sudah dituliskan di kertas warna pink, silakan tempel. Masih ada lagi? Ada ya? Oke, kita baca hasilnya. Yang pertama, dilarang mengganggu teman. Yang kedua, dilarang mengejek teman. Yang ketiga, tidak boleh terlambat masuk ke kelas. Yang keempat, dilarang bermain saat belajar, membantu teman yang kesusahan, dilarang mencontek, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang bolos atau meninggalkan jam pelajaran tanpa izin. Oke, bagus, luar biasa ya. Jadi ini semua yang menjadi keresahan atau permasalahan yang terjadi di sekolah. Nah, bagaimana kita menyusun keyakinan kelas? Jadi ini semua peraturan-peraturan ya. Ini tergolong dalam peraturan. Kata dilarang ini, artinya ada konsekuensi di dalamnya. Nah,
bagaimana kita mengubah redaksi kalimat dari peraturan-peraturan yang anak-anak sekalian tadi sudah tuliskan menjadi keyakinan kelas yang berisi nilai-nilai atau bahasanya yang positif. Menggunakan bahasa yang positif, tidak menggunakan kata dilarang lagi. Jadi kita rubah ke dalam nilai-nilai atau bahasa yang positif. Nah, misalnya dilarang mencontek. Nilai apa kira-kira yang terkandung di dalamnya? Nilai nilai kejujuran. Jadi di dalam setiap mengerjakan tugas, mengerjakan soal-soal asesmen itu harus jujur. Tidak boleh mencontek. Jadi kalau mencontek itu artinya tidak jujur. Nah, kemudian jadi sudah ada satu ya, harus jujur. Nah, jujur. Jadi kita sudah menemukan satu. Jujur. Nilai kejujuran. Jujur. Yang kedua, dilarang mengganggu teman. Nah, ada di sini juga tadi saya baca. Mana tadi? Nah, dilarang mengejek teman. Nah, ini kan membuli istilahnya ya. Nah, tidak boleh membuli. Jadi, nilai apa yang terkandung di dalamnya? Menghargai, menghormati teman. Menghargai atau menghormati, kita tambah lagi menghormati teman. Kemudian, oke, tadi ini sudah tidak boleh terlambat masuk ke kelas. Nilai apa? Disiplin waktu. Disiplin. Kemudian dilarang bermain saat belajar. Sudah tadi membantu teman yang kesusahan. Apa itu? Rasa menolong, membantu teman itu kita meningkatkan rasa peduli. Kemudian dilarang membuang sampah sembarangan. Nilai apa itu yang kita ingin capai? Nah, kebersihan. Dilarang bolos atau meninggalkan jam pelajaran. Nah, itu sudah bisa masuk di disiplin juga ya. Ya kan? Nah, dari hasil tulisan anak-anak sekalian tadi, kita memperoleh keyakinan kelas ini. Jadi peserta didik itu perlu memiliki karakter yang jujur, saling menghargai antar teman, menghormati. Kemudian apalagi? Disiplin. Apalagi? Peduli. Dan yang terakhir? Menjaga kebersihan. Jadi nanti dari ke-6 nilai-nilai yang kita hasilkan ini nanti kita buatkan poster, kemudian ditempel di kelas di sini, ya. Oke, jadi kita sampai di sini dulu. Kita sudah selesai menyusun keyakinan kelas. Maka keyakinan kelas inilah yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan sekolah. Oke, sampai sini dulu ya. Oke, kita akan lanjut ke materi pembelajaran.
oleh Bu Nike. Harapan saya semoga saya dapat menerapkan keyakinan kelas tersebut. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Bo Intan, guru di SMP Satap Dampan. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan testimoni terkait dengan kegiatan yang telah dilakukan rekan saya, Ibu Nike. Setelah mengikuti kegiatan sesi berbagi tentang budaya positif, saya mendapatkan pengetahuan baru terkait dengan penerapan budaya atau disiplin positif di sekolah. Dengan adanya calon guru penggerak di sekolah kami merasa terbantu dan secara tidak langsung juga mengajak kami turut serta dalam mengembangkan diri sebagai seorang pendidik. Harapan saya kepada Ibu Nike kiranya selalu semangat dalam berbuat hal yang positif dan selalu berbagi dengan kami rekan guru di sekolah. Salam sehat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila